Pemirsa, menjelang tahun ke-81 Indonesia merdeka, tentunya seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia terus menyuarakan semangatnya untuk membangun masing-masing kotanya, termasuk di Kota Medan yang tentunya selalu memberikan aksi nyata terhadap bagaimana progres pembangunan, progres digitalisasi dalam pemerintahannya, dan lain-lain sebagainya yang menjadi program unggulan setiap kotanya termasuk Kota Medan. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas sebuah topik menarik, yakni terkait dengan 81 tahun Indonesia Merdeka, Medan Bergerak, Medan Bangkit. Bersama saya Azifa Zahrianis dalam iNews Update kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh penting di Kota Medan, yakni adalah Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayu Waas. Pak Riko, apa kabar? Baik Zizi. Senang sekali ya meluangkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya Pak Wali, dan kita juga ingin tahu nih bagaimana progres dan juga bagaimana keberhasilan Kota Medan di dalam kepemimpinan Bapak yang sudah hampir lebih dari setahun ya Pak ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun, betul sekali. Baik Pak Wali, tentunya 1 tahun lebih perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin, yakni sebagai Wali Kota Medan, tentunya banyak sekali transformasi, banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali juga pembangunan yang telah Bapak laksanakan. Lantas kita ingin bertanya terkait dengan bagaimana Bapak melihat potret dari Kota Medan sendiri secara lanskapnya. Apakah Kota Medan sudah masuk kategori yang paling mendasar, yang paling dirasakan dampak nyatanya bagi masyarakat Bapak? Seperti apa? Baik. Kota Medan ini tentunya kita cintai sekali. Betul. Kota terbesar di luar Pulau Jawa dan menjadi kota terbesar juga di Sumatera sebagai pintu gerbang ke negara-negara lainnya. Kita tentu ini dari tempat sangat strategis sekali. Setuju. Nah, sangat strategis sekali kita bertemu. Kita ada depan Malaysia, ada Singapura, ada Myanmar, ada Thailand, ada China juga semuanya. Ini potensinya sangat luar biasa. Penduduk 2,5 juta. Ya, dari segi lanskapnya, topografinya, ini kita ada di bagian utara ada laut, yang ada port juga, ada Belawan tentunya, pelabuhan, dan di bagian selatannya kita juga akan menuju ke tempat-tempat wisata ataupun perumahan-perumahan. Jadi dari segi topografinya sebenarnya sudah lengkap untuk Kota Medan sendiri. Dan ini adalah kota besar yang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman menjadi tempat hubnya perekonomian tumbuh di Sumatera terbesar. Dengan kondisi ekonomi yang pada saat ini seperti ini, sejatinya Kota Medan bagian dari penyumbang ekonomi untuk mendongkrak perekonomian yang ada di wilayah bagian Sumatera. Dan untuk itu adalah penyumbang juga kepada pemerintah Indonesia untuk kita menjadikan source dari ekonomi yang baik yang harus dibangun terus-menerus. Maka dari itu Kota Medan wajib sekali dan layak untuk berkembang dari segi infrastruktur, tapi juga berkembang juga dari segi ekonominya. Nah, ini yang harus kita bangun. Banyak yang harus dibangun dari Kota Medan. Begitu 1,5 tahun, selama 1,5 tahun ini saya menjabat, ya kebutuhan-kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ya, lapangan pekerjaan, ya, ini harus bisa diselesaikan secara menyeluruh, kebutuhan-kebutuhan primer. Dan kita juga harus bicara juga bagaimana mengembangkan kota ini. Kota ini memang secara kebutuhan primernya harus dipenuhi, tapi dia harus berkembang. Ya, berkembangnya siapa saja? Manusia juga harus berkembang. Ya, human harus berkembang. Ya. Jadi bagaimana harus dibangun juga manusianya. Dari segi pekerjaannya juga ada. Kesempatan juga harus ada. Kesempatan untuk bekerja, tapi kesempatan untuk berusaha juga. Nah, itu juga harus ada. Supaya ekonominya bisa lebih baik. Nah, juga peluang apa? Investasi juga. Seperti kita sampaikan tadi, dengan begitu strategis ke tempat ini, peluang investasi harusnya menjadi sasaran-sasaran kita untuk mendongkrak ekonomi kita ke depannya. Nah, untuk itu pemerintah Kota Medan dengan sangat serius untuk membuat transformasi di dalam kepemerintahannya sendiri tentang bagaimana pemerintahan harus lebih profesional, harus lebih baik, terbuka dengan masyarakatnya, mengayomi, melayani, tapi juga dengan pihak-pihak swastanya, terutama investor. Ini harus terbuka dan profesional. Karena kadang-kadang investor akan melihat ini pemerintahnya profesional atau enggak. Betul. Dia banyak ada indikatornya Pak ya. Kan? Jadi kita begitu hadir di sana, kita harus betul-betul mengayomi. Kita profesional, terbuka, dan
kita nggak akan macam-macam, kita nggak mau minta aneh-aneh. Berinvestasilah dengan baik, kami akan siapkan fasilitas yang terbaik. Itu yang harus kita siapkan. Mungkin itu, Zizi. Baik, nah menariknya juga nih Pak Wali, saya juga ingat bahwa sebulan yang lalu, Medan ulang tahun dan menjadi rangkaian Apexi juga nih, menjadi tuan rumah rangkaian Apexi. Dan tentunya di situ kan ada hal-hal yang memang menjadi refleksi ya Pak ya, tentu ya bagaimana progres yang tadi Bapak sampaikan, investasi, terus juga bagaimana pembangunan yang ada di SDM-nya di Kota Medan sendiri, apakah UMKM-nya kemarin berjalan dengan lancar, dapat profit yang banyak atau seperti apa roda perputaran ekonominya, gimana deh Pak Wali? Menarik ya, kita Apexi kemarin itu ya kami tentu merasa terhormat bisa menjadi tuan, kita semua ini di Kota Medan menjadi tuan rumah untuk Apexi. Dari 98 wali kota hadir dan mayoritas hampir lebih dari 90% wali kota maupun perwakilan hadir di Kota Medan. Berarti kan kita harus berbenah untuk menunjukkan juga. Betul, setuju Pak Wali. Bahwa Kota Medan seperti apa nih dipandang oleh wali kota lain dengan tingkatan wali kota yang sama. Ya. Artinya pembenahan infrastruktur, bagaimana pelayanan kita, hotel-hotel kita juga, bagaimana travel kita juga, maksudnya tour and travel kita juga baik, kuliner kita, pelayanan kita juga harus bisa benar-benar bisa secara maksimal dilaksanakan. Nah, di situ juga showcase kita juga apa yang ada di Kota Medan. Ya, kita bisa tunjukkan industri apa yang ada di kota ini, kita bisa tunjukkan juga produk-produk pemerintahan yang ada apa, kita juga bisa tunjukkan UMKM, restoran, dan lain sebagainya, kita showcase kepada rekan-rekan wali kota tersebut. Ya. Dan efeknya juga kita pada saat itu, kita memang rangkaikan, sehingga efektif dan efisien. Ya. Jadi rangkaian Apexi bersamaan dengan ada Gemes juga di situ, ada karnaval budaya, jadi bersamaan kita buat. Nah, tapi memang secara prediksinya, dan laporan yang dikembalikan kepada pemerintah Kota Medan, yaitu perputaran yang hadir selama sekitar hampir seminggu itu ada sebanyak 72 miliar. Baik. 72 miliar untuk perputaran ekonominya itu menurut saya cukup baik dari perputaran tersebut, karena memang begitu banyak wali kota yang hadir dan delegasinya juga bukan hanya wali kotanya, Zizi. Karena tapi bawa perwakilan pasti ya Pak ya? Bawa ya, karena kita ada karnaval budaya juga, ya ada kegiatan-kegiatan lainnya. Satu wali kota bisa bawa 50 orang, ada yang bawa 100 orang, ada yang bawa 150 orang. Ya tentu ini bisa menjadikan ada efek yang bisa berputar, keuangan-keuangan yang bisa bergulir ya, sehingga ini bisa tentunya berefek baik untuk pemerintahan Kota Medan. Baik, tentunya banyak sekali program strategis yang dijalankan oleh pemerintahan Kota Medan di bawah kepemimpinan dari Pak Riko sendiri. Namun pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menghadirkan inovasi Medan Kristo atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization. Kristo merupakan sistem pembayaran pajak berbasis split payment yang secara otomatis memisahkan nilai transaksi usaha dan nilai pajak saat konsumen melakukan pembayaran menggunakan KRIS. Nilai transaksi langsung diterima pelaku usaha, sedangkan pajak yang dibayarkan konsumen otomatis disetorkan ke rekening kas umum daerah. Seluruh proses berlangsung cepat, aman, transparan, dan tercatat secara digital. Melalui Kristo, proses penyetoran pajak menjadi lebih mudah dan praktis. Resiko keterlambatan penyetoran, kesalahan perhitungan, maupun ketidaksesuaian pelaporan dapat diminimalkan, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Mari bersama mendukung transformasi digital perpajakan Kota Medan melalui Medan Kristo dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Kita mewujudkan pelayanan yang lebih baik serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Medan. Harus mencatat omset setiap transaksi harian selesai. Capek kali pun. Waduh, sudah diinput malah bayar lagi. Ribet kali bah, hitung pajak sendiri, resiko salah input, prosesnya panjang kali. Alamak, kalau salah input gak bisa tidur aku. Ngapain pusing, mikirin yang ribet. Pelanggan cukup scan KRIS seperti biasa. Nah, kali ini scan pada KRIS yang sudah didaftarkan pada Kristo dan pajak langsung otomatis terbayar.
Cara daftar Kresto gampang kali. Hubungi Bank Sumut, Bapenda Medan, atau Bank Indonesia Sumut. Isi data restoran, lalu aktivasi. Sekarang pajak nggak perlu ribet lagi. Semua bisa otomatis, jadi usaha kamu lebih tenang. Nggak perlu takut telat bayar, nggak ada lagi kurang bayar, dan semua langsung tercatat rapi. Gabung dengan Kresto sekarang. Seluruh program yang dijalankan oleh pemerintahan Kota Medan tentunya memberikan efek yang baik terhadap masyarakat dan juga pemerintahannya. Dan pemirsa, kita melihat bahwa sosok pemimpin muda kali ini memang sangat-sangat luar biasa sekali, apalagi di tengah era digitalisasi, beliau juga membuat sebuah perubahan transformasi terkait digitalisasi di dalam pemerintahan. Dan yang menarik adalah pemerintah Kota Medan punya platform Sapa Warga dan Sapa Kota. Ini boleh ceritain sedikit nggak nih Pak Wali kepada masyarakat bagaimana sistem pengintegrasiannya terhadap digitalisasi Sapa Warga Sapa Kota ini Pak, yang menarik kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat Kota Medan seperti apa? Ini bicara Sapa Warga, tapi memang ini secara bahasa aslinya memang benar-benar menyapa warga. Ya, untuk sampai saat ini ya, menyapa warga. Jadi memang di janji kampanye saya adalah saya pengen masyarakat itu setiap seminggu sekali itu bisa ngelapor sama saya langsung gitu. Jadi permasalahannya itu jangan ada gap gitu melalui siapa, langsung pada sangat dekat dengan wali kota ya Pak. Langsung aja gitu ya. Siap. Pertamanya saya bilang apa kita buka di di kantor kota gitu ya. Tapi saya bilang kayaknya lebih efektif kita yang datang ya ke sana gitu ya. Maka dari itu saya programkan setiap hari Sabtu jam 8 pagi saya itu ke kecamatan ya, bersamaan dengan gotong royong juga. Nah, gotong royong warga dan juga OPD itu pembersihan paret ya, rumput-rumput, bersih-bersih dan lain sebagainya. Memang prinsipnya adalah tentang kegotong royongan itu tadi ya, yang selama ini mungkin kita pembahasan gotong royong itu aduh ini kan sudah lama dilupakan ya Pak ya. Gitu ya. Tapi ini saya ingin mendorong kembali karena yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Pembangunan ini nggak sendiri. Pembangunan ini pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Jadi kita nggak sendirian, kita harus sama-sama. Medan untuk semua untuk Medan. Gitu. Jadi kegotong royongan itu harus dibangun. Nah dari situ saya juga melakukan Sapa Warga. Nah Sapa Warga itu saya minta dari kelurahan-kelurahan ada perwakilan juga. Apa permasalahannya? Permasalahan misalnya KTP-nya bermasalah mungkin, bansosnya mungkin nggak dapat, lampunya mati, ada banjir, infrastruktur rusak, benteng sungainya mungkin ada yang rusak, patah dan lain sebagainya. Silakan menceritakan apapun. Apapun boleh diceritakan. Bahkan tentang permasalahan di lingkungan ya, ada kotor yang ada di lingkungan, kebersihan, sampah dan lain sebagainya. Itu kami mendengar secara langsung dan kita selesaikan pada hari itu juga. Ya, kecuali memang butuh infrastruktur besar. Di situ kita akan cek apakah memang sudah dianggarkan. Kalau memang enggak, kita langsung anggarkan di tahap berikutnya. Jadi kita langsung menyerap. Ini ada permasalahan-permasalahan. Kita bisa mendata. Kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan secara langsung. Memang ini yang kami setiap minggu itu kami lakukan. Tapi platform ini tidak berhenti di secara langsung saja. Nah, pengembangan yang akan saya lakukan, dan ini sekarang bersama Kominfo Kota Medan yang sedang saya bangun adalah bagaimana masyarakat bisa berbicara langsung dengan wali kota. Nah, secara langsung dan bisa ditanggapi, supaya bisa kita retrack datanya, dan dinotifikasikan kepada OPD terkait secara langsung. Zaman sekarang, Mbak Zizi, AI itu udah ada ya. Ini kita baca tiap hari nih, artificial intelligence. Jadi, apabila ada permasalahan, ini harus dibaca juga secara artificial intelligence juga, ya. Memang dalam prosesnya dan ini butuh pembelajaran secara serius. Nah, kami mengharapkan tidak hanya meng-hire pihak ketiga, tapi saya minta internal Pemko Medan, kalian capable untuk membuat ini. Saya yakin kalian bisa. Coba dibuat sistemnya, dibangun. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan secara langsung dan bisa dinotifikasikan kepada OPD-OPD dan termasuk saya. Dan harapannya adalah saya bisa melihat KPI-nya. Berapa lama mereka menanggapinya. Ditanggapi atau tidak. Sehingga nanti ke depannya bisa ada reward dan punishment. Nah, apabila ini bisa dilaksanakan dengan baik. Itu bagian dari transformasi digital juga. Dan termasuk ada juga
platform-platform digital lainnya. Seperti apa nih Pak? Nah, yang pertama, saya ingin menyampaikan, saya ingin membuat super apps tersendiri. Itu satu. Ya, karena kita terlalu banyak aplikasi. Ya, nggak terintegrasi juga ya Pak ya? Tidak terintegrasi dengan satu OPD dengan lainnya. Ini harus diselaraskan supaya kita mendapatkan data yang benar. Ya, inilah menuju transformasi Medan Satu Data. Ya, supaya setiap warga yang ada di Kota Medan bisa terdata dengan baik dan mereka bisa menggunakan aplikasinya itu tidak membingungkan. Ini tuh banyak sekali aplikasinya. Yang itu begitu saya masuk, banyak sekali aplikasinya ya saya bilang ya. Ini kayaknya harus diintegrasikan jadi lebih sedikit, lebih satu-satu. Dan termasuk kami mengembangkan, ini boleh cerita sedikit ya? Apa tuh Pak? Kita penasaran langsung ya dengan Pak Wali. Apa nih? Saya juga Pak? mengembangkan sistem digitalisasi perpajakan, termasuk pajak restoran. Yang selama ini, pajak restoran ini kan dibayarnya secara manual ya. Jadi kalau misalnya mungkin Zizi belanja ke restoran, ada namanya PB1, bayar 10%. Itu kan kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya, ini 10%-nya kemana ya? Ini dibayar ke pemerintahnya kapan ya? Tahu aja Pak Wali ya. Kapan ya gitu ya. Nah, karena 10% ini sebenarnya haknya masyarakat. Dia membayarkan 10%, dikelola oleh pemerintah, dikembalikan lagi pada masyarakat. Nah, itu konsepnya kan seperti itu. Ya, jadi selama ini adalah sistemnya self-assessment. Jadi kalau misalnya kita bayar, ya sudah, kurang lebih sekitar 1 bulan 10 hari baru dibalikan kepada pemerintah kota. Jadi memang dititipkan dulu kepada pihak swastanya. Nah, hemat kami mungkin lebih efektif apabila pembayaran itu pada hari yang sama langsung terbagi dua, secara langsung. Langsung bagi hasil istilahnya itu ya Pak ya? Langsung split. Dia bukan bagi hasil, kan memang ini kan haknya masyarakat ya. Jadi kalau misalnya belanjanya 50.000, berarti pajaknya itu kan 5.000 rupiah, ya 5.000 rupiah. Jadi langsung 50.000 kepada pihak swasta ataupun restoran, ya 5.000-nya langsung ke RKUD, langsung ke rekeningnya pemerintah kota, sehingga langsung tersplit. Jadi tidak lagi swasta juga harus menghitung setiap hari, sulit, laporan pajaknya seperti apa, harus panggil konsultan pajak lagi dan lain sebagainya. Jadi langsung kita split, jadi semuanya sistemnya terbuka, clear, akuntabel, sehingga pemerintah juga bisa membuktikan diri, kami akan bergerak lebih profesional lagi. Sehingga masyarakat bisa benar-benar percaya bahwasanya pemerintah ini mau benar-benar bekerja untuk rakyat dan masyarakat. Nah, kita juga bisa melihat juga kemarin kita mulai launching di bulan April, ini bersama Bank Indonesia dan juga Bank Sumut. Nah, ada juga yang baru pakai di bulan Mei. Nah, dia pembayaran pajaknya 24 juta. Nah, begitu di bulan Juninya sudah di 26 juta. Berarti sudah mulai ada pergerakan sedikit. Jadi lebih real lagi pembayarannya. Jadi ini yang kami harapkan, bagaimana digitalisasi ini bisa mentransformasi juga ke pemerintahan kita. Sehingga tidak hanya sekedar pembuatan aplikasi saja, tapi bagaimana sistem itu juga bisa dibangun untuk memudahkan masyarakat lebih clear lagi. Termasuk smart tax juga ya. Jadi masyarakat di dalam Bapenda ini membangun pembayaran pajak lebih bisa terbuka, transparan, dan bisa ngecek sendiri nantinya ke depannya. Itu yang harus dikembangkan. Nah, ini bukan hanya program-program yang memang terintegrasi, tapi juga transparansi terhadap masyarakat ya Pak, yang tentunya juga dikedepankan oleh Wali Kota Medan dalam hal ini di Pemko Medan sendiri. Dan pemirsa, tentunya kita masih ingin mengetahui seperti apa strategi-strategi sehingga program-program tersebut bisa berjalan dengan baik. Tentunya usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di iNews Update. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menghadirkan inovasi Medan Kristo atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization. Kristo merupakan sistem pembayaran pajak berbasis split payment yang secara otomatis memisahkan nilai transaksi usaha dan nilai pajak saat konsumen melakukan pembayaran menggunakan KRIS. Nilai transaksi langsung diterima pelaku usaha, sedangkan pajak yang dibayarkan konsumen otomatis disetorkan ke rekening kas umum daerah. Seluruh proses berlangsung cepat, aman, transparan, dan tercatat secara digital. Melalui Kristo, proses penyetoran pajak menjadi lebih mudah dan praktis. Resiko keterlambatan penyetoran, kesalahan perhitungan, maupun ketidaksesuaian pelaporan dapat diminimalkan, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Mari bersama mendukung transformasi digital perpajakan Kota Medan melalui Medan Kristo dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Kita mewujudkan pelayanan yang lebih baik serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Medan. Harus mencatat omset setiap transaksi harian selesai. Capek kali pun. Waduh,
Sudah diinput malah bayar lagi. Ribet kali bah, hitung pajak sendiri, resiko salah input, prosesnya panjang kali. Alamak, kalau salah input gak bisa tidur aku. Ngapain pusing, mikirin yang ribet? Pelanggan cukup scan kris seperti biasa. Nah, kali ini scan pada kris yang sudah didaftarkan pada Kresto dan pajak langsung otomatis terbayar. Cara daftar Kresto gampang kali. Hubungi Bank Sumut, Bapenda Medan, atau Bank Indonesia Sumut. Isi data restoran, lalu aktivasi. Sekarang pajak nggak perlu ribet lagi. Semua bisa otomatis, jadi usaha kamu lebih tenang. Nggak perlu takut telat bayar, nggak ada lagi kurang bayar, dan semua langsung tercatat rapi. Gabung dengan Kresto sekarang. Sebentar lagi kita akan merayakan bersama momen ke-81 tahun Indonesia Merdeka, dan tentunya dalam hari ini pemerintah Kota Medan juga ikut bergerak dalam Medan Bergerak, Medan Bangkit, yang menjadi dorongan untuk bisa menjadikan pemerintahan Kota Medan tentunya menjadi pemerintahan yang akuntabel, punya transformasi yang tentunya baik, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik yang ingin kita eksplor bersama dengan Pak Wali di sini. Pak Wali, momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini tentunya menarik ya Pak. Kemerdekaan ini menjadi semangat dorongan kita bersama untuk bisa memajukan lagi Indonesia, dan tentunya juga kota kita tercinta, Kota Medan ini Pak. Lantas bagaimana nih Pak visi misi ke depan? Tentunya kita juga berharap bahwa Medan menjadi smart city ya Pak ya, yang kita harapkan bersama agar bisa punya kota yang sangat maju dan modern. Seperti apa nih Pak? Ya, 81 tahun ya. Betul. Memaknainya seperti apa? Memaknai kemerdekaan juga gitu ya. Tentang apa sih yang harus kita lakukan pada saat ini? Bagaimana sih mengimplementasikan 81 tahun kemerdekaan, dan sejauh mana masyarakat bisa merasakan kemerdekaan tersebut gitu. Nah, itu yang terpenting pesan bagi kami kepala daerah. Memaknainya adalah bagaimana masyarakat merasakan kemerdekaannya secara utuh. Mulai dari segala level, segala suku, ras, agama, semuanya harus bisa merasakannya. Kami benar-benar merasa merdeka. Kami secara utuh memiliki kota ini. Gitu. Nah, ini harus bisa dirasakan. Ya, artinya apa? Infrastruktur harus benar-benar terjamin. Ya, pelayanan-pelayanan primernya harus ada, kesehatan harus ready setiap saat. Dan apalagi pemerintahnya ready sebagai bagian dari mereka juga. Kami sampaikan kepada pejabat-pejabat wilayah, kalian jangan menjadi pejabat yang punya gap dengan masyarakatnya. Kalian adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Kalian tinggal di Kota Medan. Kalian harus menjadi sahabat, ayah, abang, adik, keluarga dari masyarakat itu sendiri. Itu yang harus terpenting, harus bisa dibuat kedekatannya dari pemerintah dan masyarakat, sehingga permasalahan mulai dari permasalahan kecil hingga besar bisa kita selesaikan bersama-sama. Ini yang harus dilaksanakan kami semua, dan segala program itu yang memang bisa memberikan stimulan yang baik dalam pembangunan manusianya juga harus diberikan. Ya, ada juga kita memberikan bantuan-bantuan sosial tambahan. Contoh, pemerintah Kota Medan pada tahun ini memberikan 10.000 bantuan untuk disabilitas dan lansia. Yang selama ini terkadang terlupakan karena mungkin ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya gitu ya. Masalah finansial juga. Nah, kan dari itu kita mendorong itu, kita memberikan pada 10.000 lansia dan disabilitas bantuan-bantuan sosial juga. Kepada anak-anak sekolah juga. Beasiswa anak sekolah juga. Beasiswa kepada sekolah madrasah juga kita berikan juga. Supaya anak-anak kita ini secara kualitas juga harus terbangun. Juga kita membangun kebudayaan. Kami mendorong bagaimana merevitalisasikan kebudayaan-kebudayaan kita. Maka dari itu tahun ini kami membangun lagi merevitalisasi taman budaya di Kota Medan agar bisa menjadi tempat inkubatornya kebudayaan kita sebagai bagian dari soft diplomacy kita. Banyak kota-kota besar, negara-negara besar yang memang kebudayaannya itu dibangun sebagai bagian dari promosi sehingga nanti bisa menciptakan finansial baru lagi. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita bangun juga.
Dan segala lini terus harus terbangun. Masyarakat harus sehat, harus pintar, cerdas, lapangan pekerjaan juga. UMKM-nya juga harus terbangun. Kota ini juga dipenuhi UMKM. Potensi UMKM pada tahun ini terlihat bergerak maju dengan segala potensi yang dimiliki. Ini harus bisa menjadi hal yang baik yang bisa kita promosikan, ya, termasuk tahun ini kami menyiapkan Galeri Dekranasda juga untuk bagian dari promosi dari UMKM unggulan kita sendiri. Dan juga yang terakhir tadi ada pertanyaan tentang Smart City, Iya, betul, dari Zizi tentunya. Smart City ini apa sih sebenarnya? Nih hemat saya, maksudnya dalam pemikiran saya sendiri, Smart City bukan hanya tentang teknologinya. Baik. Bukan hanya pemerintah yang menggunakan aplikasi gitu ya, yang dianggap kalau udah aplikasi udah smart gitu. Betul. Ya, enggak. Ini adalah bagaimana sistem ini terbangun dengan smart, baik. Ya, bagaimana bisa kita memahami pikiran masyarakat, kebutuhan primernya, ya, secara tidak hanya dibangun parsial, tapi secara sistemik juga harus dibangun gitu. Jadi bangunan ini ada teknologi, iya benar ada teknologi, tapi ada sistem juga di sana, tapi ada humanisme juga di situ, kedekatan dengan manusianya. Dan pembangunan smart city ini memang secara teknologi dibangun, tapi juga harus dibutuhkan semua stakeholder ikut serta, pemerintah, stakeholder terkait, juga masyarakatnya. Kita butuh masyarakat juga ikut juga menjadi smart people-nya juga gitu ya. Bagaimana menanggapi permasalahan, bagaimana smart di dalam berteknologi, smart juga di dalam berekonomi, ya. Bagaimana karirnya juga, bagaimana smart di dalam kebudayaannya. Ini yang sama-sama harus dibangun. Dan pemerintah Kota Medan wajib mendengar terus. Mendengar apa-apa kebutuhannya sehingga smart city itu bisa terbangun. Gitu sih. Jadi di situ ada kolaborasi ataupun kerjasama ya Pak, Ya, antara pemerintah dan juga masyarakat juga ikut andil untuk bisa memajukan Kota Medan agar bisa terwujud smart city itu sendiri Pak Wali. Dia. Baik Pak, kita pengennya ngobrol banyak nih dengan Bapak, tapi waktu juga yang memisahkan. Tapi sebelum kita mengakhiri pembahasan yang menarik terkait dengan bagaimana 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Medan bergerak, Medan bangkit ini, kita ingin memberikan kesempatan kepada Pak Wali tentunya untuk memberikan closing statement dan juga barangkali pesan dan harapan ke depan kepada warga Kota Medan agar bisa mewujudkan dan juga bersama-sama mewujudkan Medan bergerak, Medan bangkit. Silakan Bapak. Ya, tentunya masih banyak PR pemerintah Kota Medan. Masih banyak tugas-tugas kami yang harus diselesaikan. Masih banyak hak-hak masyarakat yang harus diberikan. Maka dari itu pemerintah Kota Medan, sekali lagi saya menyampaikan, kami akan terus mendengar Bapak Ibu sekalian, bagian dari keluarga besar pemerintah Kota Medan dan kita Kota Medan tersendirinya. Kami tidak bisa membangun kota ini sendirian, Zizi. Kita ingin membangun ini bersama-sama. Pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan. Itulah sesuai dengan tagline Medan untuk semua, semua untuk Medan. Kita harus memiliki kota Medan ini bersama-sama, utuh milik kita bersama. Dan kami mengharapkan Kota Medan, seluruh masyarakatnya yang semua untuk Medan berkontribusi nyata untuk Kota Medan yang lebih baik lagi. Baik, tentunya kita juga mengharapkan agar Kota Medan bukan hanya menjadi Kota Medan yang metropolitan saja, tapi juga bagaimana menjadikan Kota Medan ini menjadi besar, juga memberikan manfaat, lalu juga maju, nyaman, berdaya saing, dan juga berbudaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Wali tadi ya, agar bisa sama-sama mewujudkan Kota Medan yang tentunya juga memiliki daya saing di tingkat Indonesia bahkan juga berkelas dunia Pak tentunya ya Pak ya, kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan kita harapan kita. Ya, tentunya menarik sekali pembahasan kita kali ini bersama dengan Wali Kota Medan, yakni Bapak Riko Triputra Bayu Waas, yang tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dan juga membahas terkait bagaimana progres dan juga pembangunan yang ada di Kota Medan yang tentunya kita harapkan agar bisa menjadi kota yang berdaya saing, nyaman, dan tentunya bertransformasi menuju perubahan yang lebih baik ke depannya untuk mewujudkan Medan untuk semua. Yang kita harapkan juga tadi di closing statement Pak Wali juga mengatakan bahwa perlunya bukan hanya pemerintah saja yang ikut andil, tapi juga seluruh warga Kota Medan untuk ikut bersama-sama memajukan Kota Medan tercinta. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Wali, sudah berkenan ya untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Pak Wali yang luar biasa ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Wali. Sama-sama. Saya Azifa Zahranis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di IDOS Update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.